Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sandi, pelatih taekwondo FC Taekwondo Club Kota Pekalongan. Kali ini kita akan membahas cara membaca bagan dalam kejuaraan taekwondo. Membaca bagan kejuaraan taekwondo sangatlah mudah. Mari kita simak sebagai berikut. Kita mulai dulu cara membaca bagan di kelas pemula. Bagi yang belum tahu, untuk kejuaraan taekwondo kelas pemula, minimal tiap kelas undernya berisi tidak lebih 4 peserta. Kadang di kelas pemula berisi 2 atau 3 peserta. Namun di sini yang akan kita bahas adalah 4 peserta terpenuhi. Kita ambil contoh, misal di kelas under 33 putra untuk SD atau kelas prakadet. Sebelum pertandingan dimulai, biasanya para ofisial atau pendamping atlet dikumpulkan untuk mengambil bagan pertandingan. Isinya banyak sebenarnya, kelas-kelas under atau berat badan yang dipertandingkan. Kita ambil contoh bagan pemula secara sederhana sebagai berikut. Pada bagan kelas pemula, di situ terdapat 4 nama peserta. Masing-masing peserta di garis yang berbeda yang saling berhubungan. Di situ terlihat angka-angka 1 sampai dengan 3. Tulisan 1 itu berarti partai 1 atau urutan maju tanding ke 1 dalam pertandingan. Di situ atlet yang bernama Devario bertemu dengan atlet yang bernama Tristan maju ke urutan pertama. Artinya atlet di atas itu di sudut biru atau jong, dan atlet di bawahnya adalah di sudut merah atau hong. Setelah bertanding, pemenangnya akan geser ke garis selanjutnya. Selanjutnya partai kedua juga sama, sudut biru yang atas dan yang bawah itu sudut merah. Setelah partai kedua tanding dan pemenangnya akan bergeser ke bagian kanan. Barulah menuju ke partai 3, yaitu partai final. Pemenang di partai ke-1 dan pemenang di partai kedua akan bertemu di partai final. Setelah mereka bertanding, di situ tertulis partai 3. Pemenang di final otomatis akan menjadi juara 1 dan yang kalah otomatis menjadi juara yang kedua. Karena ini kelas pemula yang maksimal diisi 4 peserta, maka yang kalah di babak penyisian partai 1 dan 2 tetap mendapatkan juara, yaitu juara 3 bersama secara otomatis. Tujuan kelas pemula dibuat salah satunya adalah mengenalkan kejuaraan taekwondo terlebih dahulu dan menjadikan semangat bagi atlet pemula atau yang pertama kali tanding apabila mereka mendapat prestasi minimal di kelas pemula. Dengan latihan rutin di dojang masing-masing dan terus menambah jam terbang tanding, perkembangan fisik dan tingkatan sabuknya serta usianya, maka lama-lama atlet pemula tersebut nanti akan naik level kelas prestasi. Para pelatih akan paham betul mana yang pantas masuk ke kelas pemula dan mana yang masuk ke kelas prestasi. Kelas pemula ini biasanya diikuti sabuk putih dan sabuk kuning, atau kelas prakadet dan kadet atau anak-anak. Ada juga kelas baru, yaitu kelas super prakadet. Usia yang ikut pertandingan yaitu usia 4 sampai dengan 5 tahun. Untuk usia super prakadet dimaksudkan agar anak-anak mempunyai keberanian, menumbuhkan kepercayaan diri dalam pertandingan taekwondo kelas anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kelas prestasi. Kelas prestasi jumlahnya cukup banyak, minimal ada 4 atlet. Misal kurang dari 4 peserta, maka akan dianggap sebagai kelas eksibisi atau kelas uji coba, dan meski dapat juara tidak dapat dihitung dalam perhitungan juara umum. Misal diadakan penghitungan jumlah medali emas, medali perak, dan medali perunggu yang akan dijumlahkan nantinya. Nah, untuk hal ini kita akan bahas tentang mendapat juara umum
di video tersendiri. Kita ambil contoh di kelas prestasi under 49 putri kelas kadet. Partai 1 itu main ke urutan pertama tandingnya, partai kedua urutan kedua, dan partai ketiga di urutan ketiga, dan seterusnya sampai partai 6. Ini hanyalah contoh simpelnya saja. Di partai pertama, atlet atas nama Salma di sudut biru karena posisinya di atas, lawannya di sudut merah karena posisi di bagan tersebut di posisi bawah. Setelah bertanding, maka nama pemenang akan geser di garis selanjutnya atau partai berikutnya. Partai kedua sama juga, Fani dan Levi. Fani di sudut biru karena posisi di atas, dan Levi di sudut merah karena posisi di bawah. Setelah bertanding, nama pemenang akan geser di garis selanjutnya. Partai 3 kurang lebih sama demikian, pemenangnya akan maju ke atau lolos ke partai berikutnya. Partai 4 juga sama seperti partai 1, 2, dan 3, namun ada satu peserta muncul sendirian di partai kelima. Nah, dalam drawing atau pengundian bagan, atlet yang bernama Akila tidak mendapatkan lawan. Ia dinamakan bye atau tidak ada lawan dan menunggu lawan di babak penyisian sebelumnya. Coba perhatikan partai 4 dan 5. Ini adalah perempatan final atau semifinal. Pemenang partai 4 dan pemenang partai kelima akan bertemu di final, yaitu partai 6. Setelah partai final bertanding, maka pemenangnya akan otomatis juara 1 atau mendapatkan medali emas, dan yang kalah di partai final otomatis mendapat juara 2, dan juara 3 bersama otomatis didapat oleh atlet yang tidak lolos di final. Di sini yaitu yang kalah di partai 4 dan partai 5. Begini contohnya, saya lampirkan contoh yang mendapat medali di kelas prestasi. Di kelas prestasi yang jumlah pesertanya banyak di setiap kelas undernya akan berpengaruh pada penghitungan jumlah medali untuk meraih juara umum berdasarkan medali yang didapat di kelas prestasi. Seperti tadi kita ulas, tentang juara umum akan dibahas di video tersendiri. Sebagai pelatih dan orang tua selaku pendamping atlet dan juga official wajib mampu membaca bagan kejuaraan agar atletnya tidak terlewat saat pemanggilan atlet. 3 kali atlet dipanggil, misal di partai pertama tidak kunjung ada respon atau tidak hadir di area pertandingan, maka atlet tersebut akan didiskualifikasi dan tidak bisa mengikuti pertandingan susulan dan dinyatakan kalah. Tadi juga sempat kita bahas bahwa bagan garis yang atas itu sudut biru dan garis yang di bawahnya atau nama atlet yang di bawahnya itu sudut merah. Begitu juga seterusnya. Nah, itulah penjelasan cara membaca bagan kejuaraan taekwondo. Jika ada pertanyaan atau mungkin barangkali mau menambahkan dan berbagi ilmu, silahkan bisa bantu mengisikan di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.